sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue ketan Srikaya Pandan atau kue Sri Muka. Kue ini memiliki rasa gurih, manis, dan lembut bagian atasnya ya sahabat. Sedangkan untuk resep ini bahan-bahannya sangat mudah didapat dan pembuatannya juga gampang loh sahabat. Untuk resepnya sahabat dapat melihatnya di sini ya atau di dalam kolom description. Bahan-bahannya antara lain, untuk lapisan ketannya siapkan 400 gram beras ketan putih, kemudian 500 ml santan, dapat juga menggunakan santan instan yang dicampur dengan air ya, setengah sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan. Sedangkan untuk lapisan serikayanya, siapkan 7 lembar daun pandan, 6 sendok makan tepung terigu, 200 ml santan, 30 gram tepung tapioka, 120 gram gula pasir atau gula halus, 150 ml air yang akan kita blender bersama dengan 7 lembar daun pandannya ya. Kemudian 2 butir telur. Dan di sini karena Wangi Pandan hanya menggunakan pandan biasa, bukan pandan suji, jadi Wangi Pandan akan menambahnya dengan pasta pandan ya. Namun ini hanya opsional saja. Jika ada pandan suji, maka tidak perlu menggunakan ini ya. Sedangkan untuk cetakannya, Wangi Pandan menggunakan cetakan berbentuk kotak seperti ini ya. Cetakan bujur sangkar dengan ukuran 17,5 cm x 17,5 cm. Olesi bagian dalam cetakan menggunakan sedikit minyak goreng dan lapisi menggunakan daun pisang seperti ini. Namun jika tidak ada daun pisang, dapat menggunakan plastik yang tahan panas seperti ini ya. Yang ada tulisannya anti panas. Jangan menggunakan plastik yang tidak tahan panas ya sahabat, karena dapat merugikan kesehatan kita. Langkah pertama, membuat lapisan ketannya terlebih dahulu ya. Didihkan 500 ml santan dengan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Setelah mendidih, masukkan beras ketannya yang telah kita cuci hingga bersih ya. Kemudian aduk-aduk menggunakan api kecil saja ya, agar bagian bawah pancinya tidak lengket dan tidak gosong. Setelah santannya menyusut atau berkurang seperti ini ya, matikan kompornya. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukus beras ketan ini. Jangan lupa lubangi bagian tengahnya ya sahabat, agar uap airnya dapat keluar dan mengalir ke atas. Kemudian tutup dan kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, beras ketan ini langsung kita tuang ke dalam cetakannya ya, yang telah kita alasi menggunakan daun pisang dan kita olesi menggunakan sedikit minyak goreng. Kemudian tekan-tekan bagian dalamnya hingga seluruh ketannya ini padat ke bawah dan merata bagian permukaannya ya. Sahabat dapat menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Namun hati-hati ya sahabat, karena ini panas.
Nah, seperti ini ya sahabat, permukaannya padat, rapat, dan rata seperti ini. Langkah kedua, membuat srikaya pandannya ya. Blender 7 lembar daun pandan yang telah kita potong, kemudian tambahkan 150 ml air dan blender hingga lembut. Kemudian saring dan ampasnya kita tekan-tekan agar sari-sarinya keluar ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian tambahkan 200 ml santan dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu 2 butir telur kita kocok lepas terlebih dahulu ya. Lalu campurkan ke dalam larutan santan ini. Aduk-aduk kembali. Siapkan wadah untuk mencampurkan gula pasir. Di sini gula pasirnya terkena air pandan ya sahabat tadi. Kemudian tepung terigu, tepung tapioka, dan aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata ya. Setelah itu tambahkan larutan santan sedikit demi sedikit ya sahabat, agar larutan ini tidak bergerindil. Nah sahabat, setelah kita aduk ternyata gula pasirnya masih berbentuk gula ya sahabat. Di sini Wangi Pandan mengocoknya terlebih dahulu agar gula pasirnya larut. Nah, setelah gula pasirnya larut seperti ini ya sahabat, tidak ada lagi gula yang terlihat di sini ya. Setelah itu baru tambahkan sisa santannya. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, sahabat, di sini masih terlihat warnanya kurang terang ya sahabat. Wangi Pandan menambahkan pasta pandan saja ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga warna yang diinginkan dapat terlihat dan sesuai dengan selera kita ya. Nah, seperti ini. Nah, sahabat, di sini terdapat titik-titik dari putih telurnya. Jika nanti kita mengukusnya, maka titik-titik ini akan berwarna putih dan merusak penampilan dari kue kita. Sebaiknya kita saring ya. Saring menggunakan mangkuk yang bekas kita gunakan tadi ya sahabat. Nah, seperti ini ya, terlihat putih telurnya. Nah, inilah putih telurnya ya sahabat. Nah, setelah itu adonan ini menjadi lembut dan halus ya. Seperti ini. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube yang Wangi Pandan terima seperti ini, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis selama-lamanya kok sahabat. Baiklah, terima kasih sebelumnya ya sahabat. Kita lanjutkan kembali ke langkah yang ketiga, yaitu mengukus adonannya. Tuang adonan santan tadi ke atas permukaan adonan ketan ya sahabat. Kemudian siap untuk kita kukus. Jangan lupa panaskan pengukus terlebih dahulu ya. Setelah mendidih seperti ini, baru kita masukkan adonannya. Kukus selama kurang lebih minimal 25 menit ya sahabat. Di sini Wangi Pandan tidak menggunakan serbet untuk melapisi penutupnya ya, karena
Penutup dari pengukus ini berbentuk cembung sehingga uap airnya akan turun dan mengalir ke bawah ya. Seperti ini ya. Nah, namun jika sahabat memiliki penutup dari pengukus yang berbentuk rata, maka sahabat harus melapisinya menggunakan serbet ya sahabat, agar air dari uapnya tidak menetes di tengah-tengah adonan ya. Karena jika airnya menetes di tengah adonan, maka adonannya akan berongga bagian tengahnya ya sahabat, dan kurang bagus tampilannya. Setelah 25 menit adonan ini matang dan siap untuk dikeluarkan dari panci pengukusnya ya. Kemudian setelah itu tunggu adonan hingga agak dingin terlebih dahulu ya, baru kita keluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian buang lapisan daun pisang bagian bawahnya. Lalu beri lapisan baru dan kita tuang kembali atau kita balik kembali ya. Seperti ini ya. Langkah keempat adalah memotong kuenya. Gunakan plastik untuk melapisi pisaunya dan dapat diolesi menggunakan minyak goreng sedikit ya, agar tidak lengket. Potong kue sesuai dengan selera sahabat ya. Dan kue ini pun siap untuk disajikan. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.